Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Yudaningsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang amar dan nahyu. Nah, di sini saya bagian dari grup 1. Pembahasan yaitu definisi amar dan definisi nahyu, yang kedua bentuk-bentuknya, dan yang terakhir kaidah-kaidahnya. Nah, di sini ada beberapa nama kelompok 1. Selanjutnya di sini ada definisi amar. Berdasarkan akar katanya, al-amar merupakan masdar dari kata amara, amiru, dan amran, yang secara bahasa mempunyai arti perintah. Secara istilah, al-amr adalah suatu lafaz berupa tuntutan dalam mengerjakan atau tuntutan berbuat sesuatu, dari kedudukan yang lebih tinggi derajatnya kepada kedudukan yang lebih rendah derajatnya. Di sini, Ali Hasbullah mendefinisikan amar sebagai berikut, yang artinya, amar ialah suatu ketentuan perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah kedudukannya. Nah, di sini ada definisi nahyu. An-nahyu secara bahasa adalah lawan dari al-amar, yaitu melarang. Nah, menurut istilah, an-nahi merupakan tuntutan yang diderajatkan lebih tinggi kedudukannya kepada kedudukan yang lebih rendah derajatnya untuk meninggalkan perbuatan. Nah, di sini Abdul Hamid Hakim dalam Al-Bayan menyebutkan nahi adalah yang artinya perintah yang meninggalkan sesuatu dari atasan kepada bawahan. Di sini ada bentuk-bentuk al-amar. Yang pertama, fi'il amar, yaitu kata kerja bentuk perintah. Contohnya, dalam surah Al-Baqarah ayat 43, yang artinya, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Yang kedua, fi'il mudhari, yaitu kata kerja bentuk mudhari yang didahului oleh alif lam amar yang sebagai perintah. Contohnya dalam surah Al-Imran ayat 104, yang artinya, dan hendaklah di antara kamu yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Yang ketiga, isim fi'il amar. Isim yang berfungsi sebagai kata kerja bentuk perintah. Contohnya seperti dalam surah Al-Maidah ayat 105, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Yang keempat, isim masdar pengganti fi'il. Berbuat baiklah, contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 83, yang artinya, dan kepada kedua orang tuamu lah berbuat baik. Selanjutnya yang kelima, kalimat berita atau kalam khabar, bermakna insyirah atau perintah. Nah, kalimat berita yang mengandung arti perintah atau permintaan. Contohnya, surah Al-Baqarah ayat 228, yang artinya, dan para perempuan yang ditolak hendaklah menahan dirinya selama 3 suci. Terus yang keenam, fi'il madi atau mudhari yang mengandung arti perintah. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan kepadamu orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Terus di sini ada bentuk-bentuk nahyu. Yang pertama, fi'il mudhari yang bersambung dengan la'am nahi. Contohnya dalam surah Al-Isra ayat 32, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Yang kedua, fi'il amar yang menunjukkan larangan. Contohnya dalam surah Al-An'am 120, yang artinya, dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Sungguh, orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan.
Dan selanjutnya yang ketiga lafaz, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia yang memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Di sini ada kaidah-kaidah amar dan kaidah-kaidah nahyu. Nah, yang pertama, kaidah-kaidah asal amar. Di sini, pada asalnya amar itu menunjukkan wajib. Nah, contohnya di surat An-Nur ayat 56. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Nah, yang kedua, perintah itu pada asalnya tidak menghendaki pengulangan. Contohnya di surah Al-Baqarah ayat 196 yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah hadyu yang mudah didapat. Terus selanjutnya, suruhan tidak menghendaki segera dikerjakan. Nah, suruhan yang dikot'ikan dengan waktu yang akan gugur bila gugur pada waktunya. Karena harus dikerjakan dalam waktunya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam bab hukum, jika tidak terpaut dengan waktu seperti kafarah dan mengada puasa yang ditinggalkan, maka para ahli usul berselisih paham. Nah, di sini ada yang menyuruh untuk menyegerakan pelaksanaannya. Ada pula yang tidak. Menurut pertahkihan, yang benar dari paham-paham ini ialah boleh menakhirkannya, asal saja tidak meninggalkannya. Namun, saat disukai, bila dilakukan dengan segera. Hal ini bila kita hanya melihat zat suruhan, akan tetapi banyak keterangan agama yang menyuruh kita segera melaksanakan perintah. Di antara firman Allah, Quran Surah Al-Imran ayat 133 yang artinya, dan cepat-cepatlah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surganya. Terus di sini, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 148 yang artinya, maka berlomba-lombalah kepada kebaikan. Nah, ayat ini memberi pengertian bahwa kita diperintahkan untuk menyegerakan penyelesaian tugas. Oleh karena itu, dapatlah kita katakan bahwa golongan yang membolehkan kita menunda atau memperlambat itu melihat pada pengertian yang diperolehkan dari suruhan saja. Nah, yang keempat, apa yang tidak sempurna sesuatu yang diperintahkan kecuali dengannya. Hukum wasilah adalah sebagaimana hukum yang dituju. Maka, wasilah-wasilah untuk suatu yang diperintahkan hukumnya adalah diperintahkan juga. Dan wasilah-wasilah suatu yang dilarang hukumnya adalah dilarang. Selanjutnya, kaidah-kaidah asal nahyu. Kaidah yang diteruskan berlaku dalam nahi adalah bahwa lafaz nahi diletakkan untuk pengharaman kecuali jika terdapat qarinah atau sesuatu yang menyertainya yang memalingkannya dari pengharaman. Contohnya Quran Surah Al-An'am ayat 151 yang artinya, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali orang alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Selanjutnya, lafaz nahi menuntut untuk meninggalkan hal yang dilarang dengan segera dan berulang-ulang. Contohnya dalam surat Al-Isra ayat 32 artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji.
dan suatu jalan yang buruk. Nah, jadi di sini kesimpulannya, dari al-amar perintah dan an-nahi larangan, dalam usul fikih adalah bahwa keduanya merupakan prinsip hukum Islam yang penting untuk memahami aspek kewajiban dan larangan dalam ajaran agama. Al-amar mengacu pada perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya yang menunjukkan hal-hal yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Sedangkan an-nahi mengacu pada larangan yang menunjukkan hal-hal yang dihindari atau dilarang dalam Islam. Keduanya bersama-sama membentuk kerangka hukum yang komprehensif dalam menentukan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.